gaat. En ja, het is super interessant en hartstikke mooi. Je kan ook echt een voorbeeld zijn en je kan mensen inspireren. Echt een groot aantal mensen. Dus. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all. Ya, jika negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina sibuk dengan turnamen yang mereka buat seperti Piala Kings Cup hingga Piala Merdeka, Indonesia juga bakal mengundang beberapa negara top Asia untuk berlaga di Indonesia pada bulan September hingga Juni tahun 2025 mendatang. Seperti Jepang dengan ranking 17 dunia, Arab Saudi 56 dunia, Australia 23 dunia, China 88 dunia, hingga Bahrain 81 dunia, di mana negara-negara tersebut rankingnya berada jauh di atas Indonesia. Tentu, jika Indonesia mampu mengalahkan mereka, Indonesia bisa dikatakan akan masuk 100 besar dunia. Ya, memang realistis saja, tentu susah mengalahkan mereka, tapi itu tidak mustahil. Apalagi Indonesia terus-terusan menambah amunisi baru pemain keturunan grade A. Ya, seperti kita tahu, tak cuma mengupayakan seorang posisi kiper berkelas untuk bisa menembus Piala Dunia 2026, PSSI juga sedang memproses satu penyerang tajam. Dan bukan rahasia umum lagi, Sintayong benar-benar butuh sosok penyerang tajam dan mumpuni. Ya, karena berbagai cara sudah dicoba namun hasilnya nol. Sampai-sampai Sintayong sudah menaruh sosok penyerang seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat, hingga Rafael Struijk, namun hasilnya belum maksimal. Nah, untuk itu, sebisa mungkin PSSI ingin memboyong Oleh Romeni secepat mungkin agar bisa membela timnas Indonesia. Ya, hal itu sepertinya berbuah manis, terlebih Oleh Romeni juga angkat bicara kepada media Belanda bahwa dia sudah deal untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dan inilah yang dikatakan oleh Romeni kepada awak media. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia. Begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata oleh Romeni mengutip dari channel YouTube Football Premier. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, ujar Oleh Romeni. Ya, menurut Oleh Romeni, ini adalah saatnya untuk memutuskan tentang keputusan besar yang akan merubah hidupnya. Memang keturunan satu ini menjadi pemain yang diproyeksikan untuk bisa disegerakan membela timnas Indonesia. Ada nama lain juga, seperti Jairo Ridewal dan Kevin Dix, namun nama Oleh Romeni yang paling difavoritkan. Hal itu terlihat ketika ia bilang sudah berkomunikasi dengan PSSI. Ya, memang pemain satu ini paling difavoritkan, sebab kemampuannya mencari ruang dan finishingnya yang tajam, membuat Sintayong kepincut dengan pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Maka tak heran fans Indonesia juga menilai Oleh Romeni adalah pemain yang pas untuk menempati posisi nomor 9 sebagai sosok penyerang. Di balik itu, Oleh Romeni juga pernah dihubungi PSSI waktu dulu, namun pada saat itu hatinya belum pas untuk menyatakan siap pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun hari ini, sepertinya Oleh Romeni sudah yakin membela tanah leluhurnya. Apalagi setelah Oleh Romeni melihat bagaimana fanatiknya fans Indonesia. Hingga ia mengungkapkan sedikit terkejut dengan bagaimana jutaan fans Garuda selalu mendukungnya. Padahal dirinya belum menjadi WNI. Hal inilah sontak membuat Oleh Romeni tersentuh hatinya untuk segera membela timnas Indonesia. Indonesia tidak pernah takut oleh siapapun. Wajib dibakar merah putih. Sementara itu, melihat bagaimana PSSI selalu menggait pemain keturunan Belanda, disitulah terdapat komentar dari berbagai pendukung timnas Indonesia. Mereka kadang selalu bertanya, kenapa selalu mencari pemain keturunan dari Belanda? Apa tidak ada lagi keturunan dari berbagai negara lainnya? Kenapa harus mengandalkan Belanda? Ya, pertanyaan ini kadang selalu muncul dari sebagian fans Indonesia. Namun jika melihat data keturunan Indonesia di belahan dunia, itu bisa mencapai jutaan diaspora. Mungkin dari sebagian kalian bisa menjelaskannya. Nah, lihat saja ini adalah informasi tentang keturunan Indonesia dari berbagai belahan dunia. Secara data yang terlihat, keturunan Indonesia terbanyak berada di negara Malaysia dengan 10 juta lebih keturunan. Di posisi kedua, tepatnya negara Belanda. Keturunan Indonesia di negara kincir angin ada di angka 1.700.000 diaspora.
Ya mungkin hal inilah yang membuat PSSI lebih gampang mencari keturunan di negara Belanda ketimbang negara lain. Ditambah negara Belanda adalah negara yang sepak bolanya yang bisa dikatakan maju ketimbang Arab Saudi, apalagi Malaysia. Dan mungkin ini adalah jawaban yang tepat bagi sebagian fans Indonesia yang selalu bertanya kenapa harus selalu mencari keturunan dari Belanda. Sementara itu, Jai Jazz yang juga keturunan Belanda Indonesia juga optimis bahwa Indonesia akan menghebohkan seluruh dunia. Jai Jazz yang saat ini bermain di Serie A Italia bersama Venezia, rupanya sudah menebar ancaman ke negara-negara lawan Indonesia di grup C di babak ketiga. Itulah yang sedang kami coba lakukan. Kami berupaya untuk menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola. Saya pikir Indonesia telah memiliki generasi-generasi yang baik sebelum kami, dan kami berusaha untuk meningkatkannya setiap hari, setiap tahun. Dari Jai Jazz kepada FIFA saat ia diwawancarai, Jai Jazz juga mengatakan bahwa kami Indonesia akan mengukir sejarah dan membuat ASEAN bangga bahwa Indonesia sebagai wakil di wilayah itu akan masuk Piala Dunia 2026. Saya rasa itu juga yang sedang diupayakan oleh pengurus federasi, direktur, dan presiden. Dengan begitu, kami terus berusaha untuk berkembang, mengukir sejarah, dan membawa kegembiraan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang disegani. Kata lelaki yang biasa disapa Bang Jai itu. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. Ya, timnas Indonesia menatap ronde 3 dengan semangat membara. Ya, memang sih, dari segi ranking di grup C, Indonesia menjadi tim terendah dengan 134 dunia. Namun tahukah, ternyata kehadiran Indonesia di grup C ternyata menjadi bumerang bagi lawan-lawannya. Perkembangan pesat skuad Garuda, kehadiran pemain-pemain baru yang sudah ada saat ini, hingga yang masih diproses PSSI, ternyata menjadi kekhawatiran bagi tim-tim di grup C. Ya tentu, dengan skuad saat ini yang diisi pemain-pemain di Eropa berlabelkan grade A, seharusnya kita tidak boleh sepesimis itu. Kenapa kita harus takut? Tim grup C saja was-was ketemu Indonesia, ungkap Sintayong. Ya, timnas Jepang memang berada di ranking 17 dunia, Australia 23 dunia, kemudian timnas Arab Saudi 56 dunia. Tapi mentalitas pemain kita berbeda dengan yang dulu. Bukan mengecilkan pemain timnas terdahulu, tapi lihatlah para pemain timnas saat ini 100% upload. Mereka bermain di liga luar, tentu membuat mereka jauh lebih kuat untuk menghadapi semacam timnas Jepang. Intinya, realistis harus, tapi pesimis jangan, sekiranya itulah yang diungkapkan Erick Thohir. Karena pastinya, Erick Thohir juga sadar, Indonesia saat ini berada di grup C yang pastinya dihuni tim kuat selevel Jepang dan Arab Saudi. Maka tak heran, Ketua Umum PSSI ini juga berharap banyak dengan kehadiran Martin Paes dan sejumlah pemain keturunan lainnya yang sedang diusahakan. Semoga mereka bisa diturunkan di babak ketiga nanti. Yang melihat grup C saat ini, di mana juara grup yang difavoritkan adalah timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Namun tahukah mereka juga was-was ketemu Indonesia? Bahkan Jepang sampai menyebut Indonesia adalah tim yang menakutkan. Perkembangan pesat selama 1 tahun terakhir skuad Garuda membuat Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Arab Saudi dan Australia adalah tim kuat di Asia.
dan laga tandang selalu sangat berat mengingat jarak yang harus ditempuh dan atmosfer di stadion. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Saya dengar mereka terus menambah pemain keturunan di Eropa. Tentu ini sinyal bahaya bagi kami. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka, ujar Hajime Moriyasu. First of all, the atmosphere is hard to describe if you haven't been here. Messi, aparece Messi, gol, gol,